How old is it? Is it all furniture from Indonesia? Most of it, yeah. Most of it from Indonesia. Green biawak, masa jual biawak? What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Paris. Ini hari ketiga saya di Paris. Besok saya balik lagi ke Liverpool. Nah, vlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat monumen tempat kecelakaannya Lady Diana. Itu di Paris kan, dekat terowongan. Gimana kayak saya sekarang? Udah kayak gaya boy band 2000-an ya. Anyway, soalnya di luar sekarang ini agak cloudy, agak merawan, jadi saya harus pakai baju lengan panjang. Terus berikutnya saya mau ke Menara Eiffel lagi, karena kemarin itu cuma malam hari. Coba sekarang ini di siang hari, biar kalian bisa lihat view-nya gimana di siang hari. Terus saya mau cari restoran Indonesia. So mudah-mudahan ya kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan ketemu dengan orang Indonesia di sana. Itu salah satu yang bikin saya exciting kalau ke restoran Indonesia, dan makanannya udah pasti. Tapi saya ntar lagi ke Indonesia juga, jadi nggak menggebu-gebu banget kalau masalah makanan sekarang ini. Well, ya inilah akomodasi saya ada di London seperti vlog ini. Nanti kalian bisa lihat mereka udah kabur semua. Jadi kalau di sini kita dikasih locker. Saya perlihatin, oke? Nah, ini barang-barang saya. Jadi setiap nomor itu dikasih locker di bawahnya. Tapi nggak semua hostel ya. Ini lumayan terorganize juga sih. Saya nggak tahu, ini pertama kali soalnya saya ini. Dulu di Swiss saya lupa, ternyata di Swiss itu saya bukan tinggal di hostel, tapi punya kamar sendiri. Ini yang pertama kali saya gabung. Nah, di sini cewek, cowok, semuanya itu gabung. Jadi urusan masing-masing. Dan kalau lagi pulang itu kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini orang Belanda, ini orang Prancis, ini orang Amerika. Ya, pokoknya semuanya kayak single gitu. Ini orang Itali. Jadi dari berapa nation coba? Itali 1, 2. Ini Prancis, orang sini dia kerja luar kota lah dari dia. Nah, sekitar ya itulah senangnya saya di hostel ini untuk saat ini, karena bisa bikin berteman dengan semuanya. Mereka punya schedule masing-masing. Well, kadang kita semalam kita keluar gitu dah. Well, ini tempat tidur saya, ini masih kosong. So it's good for me karena masih kosong. Ya, jadi ada boxnya di sana. Kita harus kunci kalau keluar, you know, kan? Jadi safe dengan barang-barangnya kayak ini juga. Ya. Dan toiletnya kita juga ini wastafel. Toiletnya bergabung bersama. Tapi nggak ada masalah, swear nggak ada masalah sama sekali. Semuanya aman. Kayaknya yang traveler ini kamar mandi juga ganti-gantian, tapi nggak ada masalah. Jadi walaupun rame satu kamarnya, but so far so good, you know.
dan berisik, kadang berisik sedikit ya. Kalau kalian tinggal di hostel ya begitu. Nah, tips kalau kalian jalan sendiri atau grup, jangan lupa bawa air. Sekarang ini saya bawa air. Terus jangan lupa juga saya sedikit bawa parfum. Mana tahu kalau keringatan, jadi agak fresh sedikit. Dan pernapasan juga. Mana tahu kalian nanti nanya ke orang, ya kan? Apalagi ya yang saya bawa. Kalau keluar itu ya pasti kabel-kabel, peralatan semuanya, tisu, lagi rokok, dan ini juga penting. Kadang kita di luar, apalagi di Eropa itu udara kering, kita dehidrasi, terus mungkin sakit kepala, jadi jangan lupa bawa. Ini bukan sponsor, jadi bawa juga kayak paracetamol atau semacamnya. Itu aja sih kalau saya keluar. Ya, ada yang lain ya. So, are you ready guys? Come on, kita explore lagi hari ini. Restoran Indonesia di Paris. Restorannya ini nggak satu aja, jadi kayak branch gitu ya, cabang gitu. Ada beberapa tempat. Mungkin saya barusan lewat, terus saya lihat menunya nggak terlalu banyak, cuman ya semua menunya dari Indonesia, menu Indonesia. Bisa baca juga ada cocktail and craft beers, itu minuman beralkohol. Jadi mereka menyediakan cocktails. Mungkin kalau kita bilang di Indonesia, kalau original restoran Indonesia kan nggak ada itu ya. Well, saya mengerti sekali, setuju dari segi bisnis di sini, dari segi kompetitornya di sini. Jadi kalau kita mengenalkan hanya pure masakan Indonesia aja, orang-orang di sini juga mereka keluar kan nggak hanya untuk makan aja, sama kayak kita. Jadi kalau kita di Indonesia minumnya orange juice kayak gitu ya kan, atau minuman tradisional. Dan mereka di sini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dielakkan. Di sini orang sama alkohol itu sama kayak orang Indonesia nggak minum air putih kalau mereka nggak minum alkohol. So begitulah di sini guys. Jadi dari segi strategi bisnisnya saya rasa bagus banget untuk mengimbangi kompetitor, karena ini jenisnya kayak pub gitu ya, kayak pub, tapi secara bersamaan menurut saya mereka juga menyediakan atau memperkenalkan masakan Indonesia. So I think I'll be excited. Jadi saya sebelum keluyuran saya mau makan dulu di sini, lihat menunya. Mereka buka jam 12, sekarang ini masih kayak 10 menit lagi nunggu. Mudah-mudahan makanannya enak, nanti saya review ke kalian. Paling saya makan nasi goreng aja, karena udah jam 12-an. Kalau makan sup juga tanggung. Dan habis itu kita lanjut keluyuran, oke? Mon Dieu, les ramène en séjour vers toi. Que le pardon et la clémence, oh mon Dieu. Ini di sini toilet gratis juga. Jadi hampir di setiap kawasan mereka punya toilet gratis. Disediain, jadi nggak usah pusing-pusing juga kalau nyari toilet. Is it all furniture from Indonesia? Most of it, yeah. Most of it from Indonesia. 1%? 1%, please. I'll give you one in English. Oh, yeah. Oh, wow. Oh, Bali. Have you been to Indonesia? Me, personally, no. No? No.
Wow, this a lot in Bali. This Here or there? anywhere. What It's okay. is it okay now? Thank you. You're welcome. Nah, ini menunya guys. Menunya ada original dishes. Salad gado-gado 11 euro. Sangat tahu conversion di Indonesianya. Ikan gulai ada beef rendang of course, chicken opor, chicken sate, chicken nasi goreng. Green biawak, masa jual biawak? What? Oh, juice. Dan makanan, dessert, organic soft drink. Ya, standar harganya di sini. Is it you the owner, or who is the owner? Sorry? The owner is Indonesian or French? The owner is Indonesian. Indonesian? She's from Bali. Ah. She came in France when she was 6 or 7. Oh Then right. she went back to Indonesia to do college studies. Then she came back here and she opened What is her name? Stéphanie Dambon. Stefani. Yeah. Alright. Thank you. Right. So ini punyanya orang Indonesia dari Bali. You don't mind me walking around, yeah? Don't worry. So, wow, it's cool. It's very classy. How many Indonesian here? Restaurant? No, there's one cook, but he's not here. He works at night, and my assistant. That's the owner. Ya, menurut saya sih berkelas banget gayanya, stylenya. Ini really nice place, kayak Indonesia di modern gitu. Style Indonesia tidak mengurangi apa namanya itu kan Indonesianya bang. Sorry, right? Yeah, don't worry. Oh wow, that's a rendang ready. Makanannya udah siap. So kita lihat, come on. Nah, ini guys, makanannya nasi rendang, padangnya, namanya padang tapi nggak pakai nasi. Aduh, ini stylenya mix banget. Wow, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, masaknya cepat juga. Aduh, gimana ini? Try. Ada bawang goreng, ada baby cornnya, jagung kecil. Jadi ini lebih ke salad. Saya nggak pernah nyobain rendang salad. Rendangnya enak, cuman anehnya nasinya di bawah. Anehnya saladnya, sayurnya kebanyakan. Karena mana ya? Kayaknya mereka udah masak dulu rendangnya. Habis itu kalau ada yang pesan, tinggal panasin. Atau masaknya nggak terlalu masak dulu. Jadi pas orang ada, kayak gitulah.
Ya iyalah ya, soalnya rendang kan nggak mungkin masak dulu rendang beberapa jam. Padangnya nggak ada, aku pikir tadi nasi padang ya, cuman padang aja namanya, itu rendang. Cuman aneh aja, itu aja sih. Mungkin di sinilah, kalau di sini mungkin orang lebih apa namanya itu, stylenya seperti ini. Tapi enak, berasa. Karena setiap negara seleranya sama, kan nggak mungkin menjual yang benar-benar otentik, yang benar-benar rasanya Indonesia itu nggak semua, kecuali orang itu udah familiar dengan masakan Indonesia. Jadi kalau mereka udah di Indonesia atau udah sering makan masakan Indonesia, maka mereka itu akan adventure, nyari yang otentik. Ini 13 euro atau 200.000. Oke, saya makan dulu guys. Lumayan antri, baru buka. Berarti memang aula seleranya banyak. Boleh makan mie goreng amatir. Makan pak, ikan goreng pakai bir. Nggak habis guys. Nah, nasinya itu udah lembab kena air, karena sayurnya ini kan ada airnya, makanya nggak tahu juga sih. Rendang kan nggak disajikan pakai sayur yang kayak ini. 13 euro, jadi saya tinggalin tips 3 euro ya, minimal lah ya, sebagai orang Indonesia kita nggak apa namanya itu, biar nggak malu-maluin gue udah bilang kalau gue orang Indonesia. Tapi kalau di tempat-tempat kayak ini saya ninggalin tips biasanya, tapi nggak banyak juga, tergantung kalau minumnya banyak atau makannya banyak, mereka sibuk ngurus kita. Ini cuma ambil ini terus layan, itu aja sih. Guys, itulah makanan siang saya di restoran Indonesia. Oke, kalau menurut saya itu otentiknya nggak begitu, tapi cocok banget untuk orang lokal, selera orang lokal. Karena saya itu, kita kan bagi orang Indonesia yang murni, yang pure orang Indonesia, itu udah masakan benar-benar Indonesia juga masih kadang nggak cocok juga sama kita, masih ada ininya kan. Tapi ini ya dari stylenya aja seperti yang saya bilang awal tadi, bahwa lebih ke Eropa, lebih ke lokal. Memang saya lihat pengunjungnya juga banyak lokal, jadi mereka purpose tujuannya ya konsumennya customernya itu ya orang lokal, dan itu bagus sekali. Jadi orang nggak overlook, maksudnya dari segi desain dari restorannya, makanannya juga, jadi nggak 100% seperti Indonesia yang biasanya kita lihat ada bendera atau desain-desain ini. Itu kayak contemporary juga, modern juga, ya kan, dan nyaman juga. Jadi stylenya memang sebagian Indonesia, sebagian lokal. Jadi orang pun masuk ke sana, expectation-nya makanan atau apapun bisa langsung mereka terima, bisa langsung makan. Jadi nggak kaget, langsung aja makan pedas.
itu cabai aja nggak ada ya kan, nggak pedas sama sekali. Rendangnya juga nggak pedas. Anyway, saya akan lanjut lagi jalan, dan ini vlog makan Indonesianya. Kalau kalian mau makan di Java, ya kalau lapar terus pengen sesuatu yang ada Indonesianya cocok. Tapi kalau pengen benar-benar otentik mungkin agak kurang di sana. So, let's go.